Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Nurhayati, NIM 264, akan menjelaskan tentang bukti audit chapter 5. Yang pertama yaitu ada 5.1 pernyataan, yaitu merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pandangan yang benar dan wajar tentang entitas dan operasinya. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen membuat asersi tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Sebagai contohnya, ketika melaporkan persediaan, manajemen harus memastikan bahwa item yang diungkapkan dimiliki oleh entitas, mewakili daftar lengkap persediaan yang dimiliki dan dinilai dengan tepat. Ketika melaporkan penjualan, manajemen harus memastikan bahwa jumlah yang diungkapkan mewakili penjualan entitas yang terjadi selama periode akuntansi. Mereka juga harus memastikan bahwa penjualan dicatat dengan jumlah yang benar, mewakili daftar lengkap semua penjualan, dan diklasifikasikan dengan benar. Berikut adalah asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Yang pertama ada kejadian. Kejadian ini, transaksi dan peristiwa yang telah dicatat telah terjadi dalam berkaitan dengan entitas. Yang kedua, yaitu ada kelengkapan. Semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat telah dicatat. Yang ketiga, akurasi. Jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat telah dicatat dengan tepat. Yang keempat, cut off. Transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Yang terakhir, klasifikasi, yaitu transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang benar. Berikut adalah asersi tentang saldo akun pada akhir tahun. Yang pertama ada keberadaan, yaitu aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas, yaitu ada. Yang kedua, hak dan kewajiban, yaitu entitas memegang atau mengendalikan hak atas aset, dan kewajiban adalah kewajiban entitas. Yang ketiga, ada kelengkapan, yaitu semua aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang seharusnya dicatat telah dicatat. Yang keempat, penilaian dan alokasi, yaitu aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang sesuai dan penilaian atau alokasi yang dihasilkan penyesuaian direkam dengan tepat. Ini ada saat menguji penilaian dan alokasi, auditor mencari bukti bahwa aset, kewajiban, dan item ekuitas telah dicatat pada jumlah yang tepat dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Asersi ini terutama penting jika auditor yang yakin ada resiko over atau undervaluation. Sebagai contohnya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah resiko penyajian yang berlebihan, yaitu auditor memeriksa bahwa persediaan telah dicatat dengan tepat pada biaya yang lebih rendah dan nilai realisasi bersih. Yang kedua, yaitu ada resiko penyitaan yang terlalu rendah, yaitu auditor menguji kecukupan penyisihan untuk penyisihan piutang ragu-ragu. Yang terakhir, resiko meremehkan akun biaya, yaitu auditor memeriksa bahwa transaksi dialokasikan ke akun yang benar saat mengaudit pengeluaran, penelitian, dan pengembangan. Pernyataan tentang presentasi dan pengungkapan. Yang pertama ada kejadian hak dan kewajiban, yaitu peristiwa yang diungkapkan transaksi dan hal lain telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Yang kedua ada kelengkapan, yaitu semua pengungkapan yang seharusnya disertakan dalam laporan keuangan telah disertakan. Yang ketiga, klasifikasi dan pemahaman, yaitu informasi keuangan disajikan dan dijelaskan dengan tepat dan pengungkapan diungkapkan dengan jelas. Yang keempat, akurasi dan penilaian, yaitu informasi keuangan dan lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang sesuai.
Berikut bukti audit yang cukup dan tepat, yaitu bukti yang cukup dan tepat merupakan konsep inti dalam audit. Kecukupan itu berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang telah dikumpulkan. Konsep ini saling terkait karena kualitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Resiko audit ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas bukti yang dikumpulkan oleh auditor selama fase respon resiko audit. Dan ketika ada resiko signifikan bahwa suatu akun akan salah disajikan dan sistem pengendalian internal klien dianggap tidak efektif dalam mengurangi resiko tersebut. Resiko deteksi ditetapkan sebagai rendah dan lebih banyak bukti berkualitas tinggi dikumpulkan saat melakukan pengujian substantif terhadap akun. Berikut yang sebelah kiri itu resiko rendah dan sebelah kanan yaitu resiko tinggi. Yaitu jika terdapat resiko rendah bahwa akun akan salah disajikan dan sistem kontrol internal klien dianggap memadai untuk akun tersebut. Resiko deteksi ditetapkan sebagai bukti berkualitas tinggi dan kurang berkualitas tinggi dikumpulkan saat melakukan pengujian substantif akun tersebut. Dan ini, kesesuaian bukti audit dipengaruhi oleh sumbernya bukti eksternal dianggap lebih andal daripada bukti yang dihasilkan oleh klien dan oleh asersi audit yang beresiko. Bukti audit itu lebih tepat jika memberikan konfirmasi tentang suatu asersi yang paling berisiko material salah saji. Berikut jenis bukti audit yang dijelaskan di sisa bagian ini mencakup konfirmasi, bukti dokumenter, representasi, bukti verbal, bukti komputasi, bukti fisik, dan bukti elektronik. Berikut adalah 5.2.2 yaitu konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal ini dikirim oleh auditor ke pihak 3 yang diminta untuk menanggapi auditor tentang hal-hal yang termasuk dalam surat konfirmasi. Berikut konfirmasi eksternal dapat dikirim ke bank klien, pengacara, pemberi pinjaman, dan debitur, dan pihak ketiga yang menyimpan inventaris klien. Berikut konfirmasi eksternal yang luas ada 2 jenis, yaitu ada konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif ini meminta penerima untuk membalas dalam segala situasi. Konfirmasi negatif ini bertanya pada penerima untuk membalasannya jika mereka tidak setuju dengan informasi yang diberikan. Jika penerima tidak menanggapi konfirmasi negatif, diasumsikan bahwa mereka setuju dengan informasi yang diberikan. Bentuk permintaan ini memiliki manfaat terbatas jika pernyataan yang diuji ada. Konfirmasi positif memberikan bukti yang lebih unggul karena tidak adanya tanggapan dari permintaan konfirmasi negatif, dan memberikan jaminan palsu yang misalnya klien dapat merekam penjualan palsu kepada pelanggan yang tidak ada mendekati akhir tahun untuk meningkatkan pendapatan. Berikut yaitu 5.2.3 yaitu bukti dokumenter. Bukti dokumenter ini yang meliputi faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Yaitu ada beberapa cara bukti dokumenter dapat digunakan selama audit. Auditor dapat mencocokkan rincian yang dicatat dalam catatan akuntansi klien dengan dokumen pendukung atau eksternal untuk memverifikasi jumlah yang dicatatnya. Berikut 5.2.4 representasi yaitu pertimbangan khusus untuk litigasi dan klien mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masalah hukum yang melibatkan klien mereka, yaitu
Bukti itu dikumpulkan dari notulen rapat dewan, diskusi dengan personal klien, dan surat perwakilan dari pengacara klien tersebut. Berikut 5.2.5 yaitu bukti verbal. Bukti verbal ini didokumentasikan dalam kertas kerja auditor sehingga semua diskusi kunci dengan klien disimpan sebagai catatan. Yaitu jadi sepanjang auditor bertemu dengan manajemen klien dan staf untuk membahas berbagai masalah, bukti verbal itu digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Berikut 5.2.6 bukti komputasi. Bukti komputasi ini dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan atau akurasi dan penilaian dan alokasi asersi. Ini melibatkan penambahan kembali entry yang disertakan dalam jurnal dan buku besar klien. Ini melibatkan perhitungan ulang yang lebih kompleks seperti penjabaran mata uang asing, pajak tunjangan, bunga pinjaman dan yang beredar dan pemodelan nilai wajar. Berikut 5.2.7 yaitu bukti fisik, yaitu auditor mengumpulkan bukti fisik melalui pemeriksaan aset berwujud klien seperti inventaris dan aset tetapnya. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada atau pernyataan itu ada keberadaannya. Berikut 5.2.8 bukti elektronik mencakup data yang disimpan di komputer klien, file yang dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindai dan difax. Transaksi biasanya dimulai dan disimpan secara elektronik. Jadi, mereka tidak meninggalkan jejak kertas. Untuk mengakses detail transaksi ini, auditor harus mengakses sistem komputer klien mereka, tempat detail disimpan. Sekarang sudah umum bagi perusahaan untuk mengirim salinan catatan akuntansi dan file kepada auditor mereka melalui email. Berikut 5.3 persuasif bukti audit, yaitu ada auditor mengakses catatan klien mereka, mencari bukti yang menguatkan dan memverifikasi jumlah yang dicatat dalam catatan klien. Mereka menggunakan konfirmasi bukti dokumenter representatif, bukti verbal, bukti komputasi, dan bukti fisik dan bukti elektronik. Berikut 5.3.1 bukti yang dihasilkan secara internal. Yang pertama ada catatan cek yang dikirim, salinan faktur yang pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembeli, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, risalah rapat, dan buku besar saldo percobaan, spreadsheet, lembar kerja, rekonsiliasi, kalkulasi, dan komputasi. Ini 5.3.2 yaitu bukti yang dibuat secara eksternal yang dipegang oleh klien. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien termasuk faktur yang pernyataan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Berikut 5.3.3 bukti yang dibuat secara eksternal dikirim langsung ke auditor, yaitu bukti yang dihasilkan secara eksternal ini dikirim langsung ke auditor termasuk konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi dan penilaian ahli. Yaitu ini ada 5.4 menggunakan karya seorang ahli. Yaitu seorang ahli adalah seseorang dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk membantu auditor saat mengumpulkan audit. Seorang ahli ini seseorang dengan keahlian, pengetahuan yang akan menjadi anggota perusahaan audit, tetapi bukan anggota tim audit, karyawan klien, atau orang independen dari firma audit dan kliennya. Ini ada 5.4.1 menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli. Saat mengumpulkan bukti, auditor
dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi ini yang dilaporkan. Dan 5.4.2 ini menentukan ruang lingkup pekerjaan yang telah dilakukan. Setelah opini pakar ditentukan, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar tersebut. Yang ketiga, 5.4.3 menilai kapabilitas pakar, yaitu sebelum menghubungi pakar, auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Berikut ada 5.4.4 yaitu menilai objektivitas pakar, yaitu objektivitas ini mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapatan atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Jadi, seorang pakar ini diharapkan lebih objektif jika tidak terkait dengan klien. Asosiasi akan ada ketika pakar adalah karyawan perusahaan atau dengan cara lain terhubung dengan klien. Misalnya, terkait dengan salah satu personel kunci klien atau secara finansial ditautkan dengan klien. Berikut 5.4.5 menilai laporan pakar, yaitu laporan pakar ini harus ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan pakar di bidang yang dilaporkan dapat memahami konten teknis laporan. Laporan ini harus merinci setiap tahapan proses yang digunakan untuk sampai pada opini atau kesimpulan keseluruhan dari laporan ini. Ini 5.4.6 yang terakhir, tanggung jawab untuk kesimpulan, yaitu tanggung jawab untuk sampai pada kesimpulan ini keseluruhan tentang kebenaran dan kewajiban laporan keuangan klien berada pada auditor. Jadi, ketika seorang auditor memutuskan untuk menggunakan seorang pakar, tanggung jawab itu tidak dikurangi dengan cara apapun. Auditor juga bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang pakar dan menentukan apakah bukti tersebut andal dan objektivitas. Berikut 5.5 menggunakan pekerjaan auditor lain, yaitu auditor yang bertanggung jawab untuk mendatangani laporan audit atau rekan perikatan grup mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien. Ini terjadi ketika klien beroperasi di sejumlah lokasi, memiliki divisi atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara atau dunia, atau dimiliki aset signifikan di lokasi lainnya. Bab terakhir yaitu 5.6 prosedur pengumpulan bukti. Prosedur ini mengumpulkan audit yang telah dijelaskan dalam bagian ini dilakukan pada berbagai tahapan audit. Ketika menilai resiko, memperoleh pemahaman tentang klien, memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien, menguji pengendalian tersebut, melakukan pengujian dan penggambaran substantif terperinci kesimpulan akhir. Sekian penjelasan saya dari bukti audit chapter 5. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.